Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Umam. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras yang tentunya masih dalam latihan penilaian akhir tahun di tahun ini, yaitu tentang penilaian akhir tahun teorema Pythagoras. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada channel berikut dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal dengan materi-materi terbaru. Baiklah adik-adik, kita langsung saja pada latihan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang berlari membentuk bola seperti yang ada pada gambar tersebut, yaitu membentuk sebuah bola segitiga. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, perhatikan gambar segitiga ABC di samping. Ada sebuah pernyataan. Yang pertama adalah AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Yang kedua adalah AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurangi BC pangkat 2. Pernyataan ketiga adalah AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Pernyataan yang keempat adalah AC pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Pernyataan yang benar pada teorema Pythagoras adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Ingat bahwasanya teorema Pythagoras, jumlah kuadrat dari sisi tegak lurus pada segitiga siku-siku merupakan kuadrat dari sisi miring. Perhatikan segitiga yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2. Untuk pernyataan yang kedua menggunakan teorema Pythagoras adalah AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurangi BC pangkat 2. Berikutnya, dari pernyataan tersebut juga BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. Nah, inilah pernyataan-pernyataan yang berlaku pada teorema Pythagoras jika dilihat dari segitiga siku-siku tersebut. Maka jawaban dari soal tersebut adalah C, yaitu pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan soalnya. Sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat sejauh 160 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal adalah A. 280 km, B. 250 km, C. 240 km, D. 200 km. Masih menggunakan konsep teorema Pythagoras. Perhatikan pola dari jejak yang telah diarungi kapal membentuk sebuah pola segitiga siku-siku, di mana mengarah ke arah utara 120 km, kemudian mengarah ke arah barat 160 km. Maka jarak titik awal sampai titik berhenti kapal tersebut adalah X kilometer. Maka jarak sama dengan sisi miring sama dengan X pangkat 2
sama dengan 160 pangkat 2 ditambah 120 pangkat 2. Maka X pangkat 2 sama dengan 25.600 ditambah 14.400. X pangkat 2 sama dengan 40.000. Maka X akar pangkat dari 40.000 yaitu 200. Jadi jarak terpendek dari titik awal adalah 200 km. Jawaban dari soal tersebut adalah D, 200 km. Bagaimana adik-adik untuk soal nomor 2? Baiklah, kalau begitu kita lanjut pada soal berikutnya. Jika panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter dan tinggi tiang bendera adalah 8 meter, jarak ujung tiang bendera dan titik ujung bayangan adalah A. 8 meter, B. 9 meter, C. 10 meter, D. 11 meter. Kita lihat pada gambar tiang bendera dan bayangan, ujung-ujungnya kita hubungkan, di mana panjang bayangan adalah 6 meter, tinggi tiang adalah 8 meter. Jarak antara ujung tiang bendera dan ujung bayangan adalah X meter. Maka bisa kita formulasikan menggunakan teorema Pythagoras. Jarak sama dengan X pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 36. X pangkat 2 sama dengan 100. X sama dengan akar dari 100, yaitu sama dengan 10. Jadi jarak ujung tiang dan ujung bayangan adalah 10 meter. Jawaban dari soal tersebut adalah C, yaitu 10 meter. Mudah kan adik-adik? Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang anak-anak yang telah menerbangkan layang-layang. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 50 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 14 meter. Ketinggian layang-layang tersebut adalah A. 44 meter, B. 46 meter, C. 48 meter, D. 52 meter. Kita bahas soal tersebut. Kalau kita lihat dihubungkan antara benang kemudian jarak anak terhadap titik bawah dari layang-layang serta jarak antara layang-layang dengan tanah, itu membentuk sebuah pola segitiga siku-siku, di mana panjang layang-layang adalah 50 meter panjang benangnya, kemudian jarak antara anak dan titik bawah dari layang-layang adalah 14 meter, dan tinggi dari layang-layang terhadap tanah adalah X meter. Jadi tinggi layang-layang sama dengan X pangkat 2 sama dengan 50 pangkat 2 dikurangi 14 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 2500 dikurangi 196. Maka X pangkat 2 sama dengan 2304. Dan X sama dengan akar dari 2304, yaitu 48. Jadi jawaban untuk soal tersebut adalah C, yaitu 48 meter. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ada sebuah pohon apel, kemudian di sampingnya ada sandaran sebuah tangga. Sebuah tangga sepanjang 20 meter bersandar pada sebuah pohon apel
dan jarak bawah tangga dengan dasar pohon adalah 12 meter, maka tinggi pohon adalah A. 15 meter, B. 20 meter, C. 25 meter, D. 30 meter. Dari konsep pada soal sebelumnya, antara tangga, tinggi pohon, dan juga jarak dasar tangga dengan dasar pohon membentuk sebuah pola, yaitu pola segitiga siku-siku, di mana jarak antara dasar tangga dengan dasar pohon adalah 12 meter, kemudian panjang tangga adalah 20 meter. Yang kita cari adalah tinggi pohon, kita simbolkan dengan X meter. Tinggi pohon sama dengan X pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. Maka X pangkat 2 sama dengan 400 dikurangi 144. Maka X pangkat 2 sama dengan 225 dan X sama dengan akar dari 225 yaitu 15. Jadi tinggi pohon adalah 15 meter. Jawaban dari soal tersebut adalah A, yaitu 15 meter. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Nah, terus belajar, semoga ujian besok mendapatkan nilai yang terbaik. Meskipun belajar di rumah, tapi tetap semangat dan juga selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.